Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kajian-kajian di dalam ilmu keislaman yang ada pada masa kini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi bahwa ini adalah pertemuan kita yang ke-27, di mana seperti minggu-minggu yang lalu pada hari Selasa, maka kita akan membahas satu segmen keilmuan tertentu, yaitu tentang kajian yang ada di dalam Islam, yaitu kajian-kajian aliran-aliran, kajian-kajian tentang sekte-sekte yang ada di dalam Islam. Seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kita telah membahas satu sekte atau satu aliran yang kita sebut dengan aliran Syiah. Indonesia merupakan suatu negara yang dimana mayoritas penduduknya itu adalah orang-orang Sunni atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di lain pihak atau di belahan negara yang lain, ada beberapa negara yang menganut paham Syiah sebagai ideologi di dalam kepercayaan ilmu tauhid mereka. Seperti yang ada di Iran, seperti yang ada di Irak beberapa, kemudian yang ada di Yaman, ada di Arab Saudi sedikit, kemudian beberapa negara yang lainnya itu mereka ada yang menjadikan Syiah sebagai aliran-aliran, sebagai sekte-sekte yang mereka percayai. Maka tugas kita di sini adalah dalam rangka untuk memperdalami, dalam rangka untuk mempelajari lebih lanjut tentang aliran-aliran yang kita sebutkan tadi. Telah kita bahas tentang sejarahnya, kemudian apa sisi perbedaan antara Sunni dengan Syiah, kemudian karakter-karakter dari Syiah itu sendiri bagaimana, itu telah kita bahas. Namun untuk memperdalam pembahasan, maka pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat suatu tema, yaitu beberapa perbedaan yang ada di dalam Sunni dan Syiah. Karena kalau kita lihat beberapa kurun waktu terakhir ini ada usaha-usaha untuk menyatukan antara Sunni dengan Syiah. Ada usaha untuk seperti itu. Kemudian ada usaha-usaha lain yang mencoba untuk mendekatkan antara kedua sekte ini, kedua sekte yang berbeda, bahkan kedua sekte atau kedua aliran ini kita lihat di beberapa belahan dunia itu mengalami konflik yang sangat tragis. Kita tahu di Indonesia satu misal, dulu ada tragedi Sampang, di mana orang-orang ketika itu, orang-orang yang disinyalir itu adalah orang-orang Syiah, kemudian dibakar oleh orang-orang yang dikatakan itu adalah orang Sunni. Artinya bahwa konflik antara Syiah dengan Sunnah atau Sunni itu adalah konflik yang sejak lama, dan itu terjadi sampai saat ini. Oleh karenanya kemudian ada usaha-usaha untuk menyatukan, atau ada usaha-usaha untuk
setidaknya meskipun tidak bersatu, itu saling bisa memahami, untuk bisa saling mentolerir antara satu dengan yang lainnya. Ada usaha-usaha semacam itu. Nah, usaha-usaha yang dilakukan itu disebut dengan at-takrib bainal madzahib, yaitu mendekatkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Memang usaha yang demikian itu ya usaha bagus, karena kita tujuannya adalah untuk mendamaikan dua kubu yang selama ini bersih tegang, yang selama ini berkonflik, yang selama ini bermusuhan. Namun ada hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa di antara keduanya, yaitu antara Syiah dengan Sunni, ini memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Bahkan perbedaan ini bukan hanya perbedaan yang di cabang saja, tetapi perbedaannya itu mengarah kepada usul yang akar, yang sangat mendasar. Perbedaan di antara Sunni dan Syiah. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab yaitu Al-Wasyi'atu fi Aqdi Aqaidi Syiah di halaman 77 dengan pembahasan yaitu Furuqul i'tiqadi bainas sunnati wasyi'ah. Perbedaan teologis antara Sunni dengan Syiah. Kalau kita membicarakan tentang teologis, maka ada beberapa aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa Al-Quranul Karim ini menjadi sumber pertama di dalam memahami teologi yang kita ketahui. Al-Quran menjadi sumber utama, Al-Quran menjadi sumber pertama di dalam memahami teologi yang kita pahami. Nah, ternyata di dalam melihat Al-Quran ini antara Sunni dengan Syi'i ini berbeda. Nah, itu sempat kita bahas dulu sedikit tentang bagaimana pandangan Syiah terhadap Al-Quran. Kita baca di sini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah juga Asy-Syiah di dalam memandang Al-Quranul Karim. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan Sunni ini memandang bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran ini mulai dari diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai saat ini terjaga keasliannya. Artinya tidak ada satu ayat pun, bahkan tidak ada satu huruf pun yang menyisipi Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita pelajari saat ini itu adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini muttafaqun ala sihhatihi wa salamatihi minaz ziyadati wan nuqsan. Orang-orang ahlu sunnah ya kita ini semuanya sepakat bahwa di dalam Al-Quran itu terjaga keasliannya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat Al-Quran itu sebagai suatu kitab yang dipahami melalui bahasa Arab. Wa yufhamu tibaqan li usulil lughatil arabiyyah. Jadi di dalam memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, maka di dalam memahaminya kita perlu instrumen bahasa Arab. Jadi kita perlu nahwu, kita perlu sharaf, kita perlu balaghah, kita perlu arud, kita perlu qafiyah dan begitu seterusnya. Jadi di dalam memahami Al-Quran, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak terlepas dari konteks bahasa Arab.
Wahum yu'minuna bikulli harfin minhu. Mereka mengimani bahkan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Wa yu'minuna bi annahu kalamullahi ta'ala. Mereka mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Wairu hadithin. Dia itu tidaklah hadith. Hadith itu maksudnya baru. Berarti Al-Quran itu adalah kalam qadim. Sifatnya adalah qadim, lama. Wala makhlukun. Dan Al-Quran itu bukanlah makhluk sebagaimana dipercayai oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Wa annahu la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan yang ada di dalam Al-Quran itu. Wa huwal masdarul awwalu li kulli aqaidil muslimin wa muamalatihim. Dan dia menjadi sumber pertama bagi umat Islam di dalam menggali hukum-hukum, di dalam menggali akidah-akidah yang mereka percayai. Nah, ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Ternyata kita lihat itu orang Syiah melihat perbedaan yang sangat signifikan di dalam melihat Al-Quran. Kalau orang Syiah mereka melihat bahwa Al-Quran itu mat'unun fi sihhatihi 'inda ba'dihim. Menurut sebagian orang Syiah bahwa Al-Quran itu diragukan. Karena menurut mereka Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran yang ditahrif, Al-Quran yang sudah dikurangi. Mereka punya mushaf namanya Mushaf Fatimah. Dan besarnya itu lebih dari 2/3 Al-Quran yang kita punya. 3 kali lipat. Seperti itu. Sehingga mereka tidak menerima Al-Quran yang kita pegang saat ini. Ini yang pertama. Berarti kita lihat bagaimana mereka memandang Al-Quran itu adalah suatu kekurangan. Wa idastadama bi syai'in min mu'taqadatihim yu'awwilunahu ta'wilatin 'ajibah tattafiqu ma'a madhhabihim walidha summiya haula bil muta'awwilah. Dan juga apabila di dalam ayat Al-Quran itu terdapat pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman mereka, maka mereka akan mentakwilkan. Apa maksudnya takwil? Takwil itu artinya mengubah makna asli kepada makna yang lainnya. Ditakwil ke dalam makna yang mereka inginkan. Sehingga mereka kemudian disebut dengan kelompok al-muta'awwilah. Orang-orang yang suka mentakwil, yang suka merubah. Wa yuhibbun ayyuthiru da'iman ma sara min ikhtilafin 'inda bad'i tadwin, dan begitu seterusnya. Jadi kita lihat di pokok yang pertama ini di dalam memandang Al-Quran, ternyata Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni ini berbeda dengan Syiah. Kemudian bagaimana ketika mereka melihat hadis, melihat ketetapan Rasul, baik itu yang berupa ucapan, baik itu yang berupa perbuatan ataupun yang berupa ketentuan. Ma sadara minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Ahlussunnah wal Jamaah melihat bahwa hadis ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau kita pengen mencari sesuatu jawaban yang ada di dalam Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka kita beralih kepada hadis. Contohnya seperti ini. Kita disuruh sholat di dalam Al-Quran. Ada perintahnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Namun pertanyaannya, bagaimana cara mendirikan sholat? Apakah di dalam Al-Quran dijelaskan? Tidak. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa sholat itu ada namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa rakaatnya duhur? Enggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan, dirikanlah sholat. Sholatlah kamu. Seperti itu.
Nah, maka kemudian untuk menemukan jawabannya itu kita pergi ke hadis. Hadis itu adalah ucapan, perbuatan, ketentuan yang dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal mufassir lil Qur'anil Karim. Al-Qur'ani, hadis ini datang dalam rangka untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang tidak ada di dalam Al-Qur'an ini dijelaskan di dalam hadis. Kayak tadi contohnya itu kita disuruh sholat, tapi kita tidak tahu bagaimana cara sholat. Nah, maka di dalam hadis itu ada. Rasulullah menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Maka kita dalam sholat itu harus meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan iktida. Di dalam beragama seseorang itu butuh iktida, butuh mencontoh. Makanya di dalam surah Al-Ahzab Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai model. Wala tajuzu mukhalafatu ahkami ayyi hadisin sahhat nisbatuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tidak boleh mempercayai bahwa ada hadis yang menyalahi Al-Qur'an. Tidak mungkin. Yang namanya hadis itu pasti sesuai dengan Al-Qur'an. Kok ada, Ustaz? Oh, mungkin itu pemahaman yang kita yang salah. Pemahaman kita yang salah. Tapi yang jelas dimanapun yang namanya hadis itu pasti sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian menurut Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memandang hadis, mereka mentransmisikan hadis itu atau menyampaikan hadis itu melalui para rawi. Rawi itu maksudnya orang yang meriwayatkan hadis. Seperti satu misal Imam Bukhari itu disebut dengan mukhrijul hadis, orang yang mengeluarkan hadis. Imam Bukhari ini punya guru. Gurunya Imam Bukhari ini juga punya guru. Begitu seterusnya sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad. Jadi hadis yang sampai kepada kita itu melalui sanad itu, melalui rantai itu. Itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kita ingin menilai kualitas hadis, maka akan dilihat nanti perawinya ini, orang yang menyampaikan ini, apakah dia orang yang jujur atau tidak. Kayak gini satu misal contohnya. Ketika ada berita dari seseorang yang sebenarnya dia itu adalah orang yang suka berbohong. Dia berkata kepada sampean, "Tadi saya lihat ada naga yang keluar dari sungai." Sampean percaya enggak? Enggak, kenapa? Karena orang ini terkenal dengan orang yang berbohong. Nah, di dalam hadis juga seperti itu. Kita tidak akan menerima hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terkenal berbohong. Bahkan sangat ketat sekali di dalam hadis itu. Ruwatul hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis itu akhlaknya harus terjamin, harus bagus. Bahkan mereka itu tidak boleh kencing berdiri. Tidak boleh kencing berdiri. Orang yang kencing berdiri maka hadisnya itu mardud, ditolak. Ya mungkin susah dibayangkan kalau sampai kan perempuan. Tapi bagi laki-laki itu biasa kencing berdiri itu. Tapi dalam tradisi ilmu hadis, orang yang kencing berdiri maka hadisnya itu mardud, ditolak. Nah, di dalam melihat perawi hadis ini, orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak melihat ini dari mana. Maksudnya ini dari keluarga siapa? Tidak. Tapi yang dilihat itu adalah dari kualitas keimanan pertama. Yang kedua dari kualitas keilmuan. Apakah dia ingat hafalannya atau sering lupa? Yang ketiga dilihat dari akhlaknya. Benar imannya bagus, akalnya bagus, tapi akhlaknya jelek, ditolak. Harus ketiga-tiganya ini harus ada di dalam diri seorang itu.
Jadi imannya bagus, keilmuannya bagus, jadi kalau menghafalkan langsung nyantol, dan juga akhlaknya bagus. Atau sebaliknya, tidak cukup juga, imannya sudah bagus, kemudian akhlaknya bagus, tapi akalnya tidak bagus, sering lupa. Maka ini juga hadisnya akan dipertanyakan. Maka kemudian ada istilahnya udul, sahabat yang udul, atau perawi yang udul, yang adil. Itulah hadis-hadis yang bisa diterima. Nah, di dalam Syiah ketika memandang hadis tidak demikian. Mereka melihat bahwa hadis yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menjadi musuh mereka itu langsung ditolak mentah-mentah. Sahabat itu kan banyak, sahabat Nabi Muhammad SAW itu kan banyak. Nah, mereka itu tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang menurut mereka itu adalah musuh mereka. Contohnya Abu Bakar. Mereka tidak menerima hadisnya Abu Bakar. Umar. Mereka tidak menerima hadisnya Umar. Aisyah. Mereka tidak menerima hadisnya Aisyah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah mereka menerima. Dikatakan di sini la yatamiduna illa al-ahaditsa al-mansubata li ali baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam menerima hadis mereka hanya menerima dari kalangan ahlul bait saja. Siapa ahlul bait? Ahlul bait itu artinya keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah. Fatimah, Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Hasan dan Husain, begitu seterusnya. Wa ba'dul ahadits liman kanu ma'ali radhiyallahu anhu fi mu'arid fi siyasah wa yarfuduna ma siwa dhalika wa la yahtammuna bi sihhati sanadi wal uslubil ilmi, dan mereka tidak memperhatikan sanadnya, transmisi hadisnya, dan juga tidak memperhatikan uslub, gaya matan hadis itu. Fakatsiran ma yaquluna mathalan an Muhammad ibnu Ismail an ba'di ashabina an rajulin anhu annahu qala. Jadi bagi mereka Syiah itu hadis majhul itu maksudnya orang yang menyampaikan itu tidak diketahui siapa namanya. Rajulun satu misal, kata rajulun orang laki-laki. Siapa laki-laki ini, namanya siapa? Tidak tahu. Nah, bagi mereka beberapa yang diterima. Yang penting itu ada keterkaitan dengan ahlul bait, seperti itu. Nah, ini beberapa pandangan yang kita bisa lihat dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang kita sebut dengan Sunni, dan juga perbedaan-perbedaan yang ada di Syiah. Selanjutnya mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa perbedaan konsep antara Sunni dan Syi'i di dalam memandang sahabat, di dalam memandang aqidatut tauhid, di dalam memandang ru'yatullah, melihat Allah. Apakah melihat Allah itu mungkin bisa terjadi atau tidak? Kemudian bagaimana memandang fikih, bagaimana memandang fenomena ghaib, bagaimana memandang taqiyah, berpura-pura, dan begitu seterusnya. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada salah keterangan maka Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Fa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Agak susah ya. Memang